Halo, selamat sore Sobat Otomotif Indonesia. Masih balik lagi bersama Abah Indra dari iTech Indonesia. Nah, di malam hari ini gue coba mereview sepulangan gue dari Jawa Timur. Kita ada riset beberapa rangka untuk Herek. Tepatnya, kenapa harus Jawa Timur lagi sih? Jawa Timur lagi, tapi kali ini enggak kok. Gue ada mampir ke Jawa Tengah juga. Jadi seiring perkembangan sesuai yang pernah gue bahas sebelumnya, is it iTech for Herek? Yes. Jadi iTech itu akan mengembangkan, memajukan, serta mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan dari motor Herek tersebut, baik itu klub, mekanik, maupun penggila Herek. Nah, di hadapan lu orang semua, sekarang sudah ada beberapa rangka. Yang pasti, yang jelas, ini semua baru, new model. Karena model yang lama, ini, kenapa cuma sepotong? Ya memang gue udah nggak akan teruskan lagi. Jadi, jujur aja, rangka ini sudah banyak yang memproduksinya juga. Walaupun kita mengklaim, ini kita yang pertama. Ya, nah seiring perkembangan waktu dan banyak permintaan, kita juga sudah punya banyak kawan di Jawa Timur, baik itu mekanik, penggila Herek, atau penghobi lah. Nah, Bah bisa nggak bikin seperti ini? Bah bisa nggak bikin seperti ini? Bah boleh nggak ini? Nah, sekarang terbitlah di hadapan kalian semua. Ini loh rangka-rangkanya. Nanti kan gue akan jelasin satu persatu ya. Nah, gue sebut ini adalah gen yang pertama. Gen pertama ini gue tetap akan buat, tapi dengan muncul dengan namanya dua type. Satunya adalah single shock, yang kedua itu double shock. Nah, untuk kalian ya yang suka dengan tipe yang lama ini, kalian tuh jangan sungkan. Kalian bisa ke iTech Indonesia Official atau ke Abah Indra iTech. Karena basically iTech for Herek, bukan iTech for individual, enggak. Gua udah mulai cinta sama motornya, walaupun gua nggak punya motornya, tapi gua akan mengembangkan ini. Sampai gua kemarin ada beli satu unit, mungkin yang agak bobrok. Gue cuma dapat engine plus rangka, dan gue mulai akan develop plus sampai ke engine ya. Ditungguin ya. Oke, gue bilang ini tipe pertama ya. Ini udah lewat lah. Nah, yang kedua, ini gue sebut gen yang kedua. Masih seperti yang pertama, cuman kalau kalian lihat konstruksinya, nanti ada kode videonya. Kalau lihat kalian konstruksinya, yang gen pertama itu adalah satu langsung ke bawah. Dan sekarang gue satu belah dua. Frame ini masih notabene masih menggunakan tangki originalnya CB, atau yang mereka suka modif-modif kecil ya. Nah, kedepannya gue akan develop untuk rangka ini, karena gue mau semua rangka ini akan berangkat dengan timbangan yang ringan. Dan gue akan kolaborasi dengan Mas Adit Item dari ADTZ Custom. Dia akan membuat semua tangki ini dan fairing. Nah, sesuai janji gue pertama ya, gue akan memajukan dan gue akan mengajak kolaborasi semua kawan-kawan gue. Karena gue nggak bisa sendirian gitu loh. Nah, rangka ini juga atas permintaan Mas Aris dari Wijaya Racing Kediri, serta Mas Tinton dari Brondong Proyek. Kemarin juga gue sempat mau ketemu Mas Oyep, mungkin sibuk, jadi pas gue lewat teleponnya nggak ngangkat karena gue dari Jakarta jauh ya. Gue pas mungkin next ya Mas Oyep. Halo Mas Oyep, next saya pasti mampir. Nah, gue banyak bertanya mengenai rangka ini. Bah ini dirobah, bah ini di retouch, bah ukurannya segini, dan terbitlah ini. Ini kurang lebih kolaborasinya dari 4 orang dan 2 orang joki, 3 orang joki ya.
Di sini ada masukan dari Mas Adit Coco juga, ada masukan dari Mas Raka, satu lagi siapa? Mas Edo, Mas Bimo apa Edo? Aku lupa deh. Nah, ini yang gue sebut sebagai gen yang kedua. Adapun gen yang kedua ini terdiri dari double shock dan monoshock juga. Jadi gue nggak boleh terlalu maksain kehendak apa yang gue mau gitu loh. Basically gue tuh sukanya tuh monoshock. Cuman di Jawa Timur masih suka double shock. Biar ciri khas CB-nya tuh nggak hilang gitu loh. Ya gue ciptain dengan double shock. Nah ini gue CNC ya. Karena kalau gue bilang, kalau pembuatan rangka tanpa CNC is nothing. Kita tuh butuh presisi gitu loh. Terus mungkin kalian bisa ada komen di bawah ya. Kalau mau nanya-nanya tentang gue, pasti gue yang jawab nanti langsung. Atau lu bisa direct juga ke DM ke gue. Atau ada yang berminat, bisa hubungin gue. Kalau yang daerah-daerah Jawa Timur bisa ke Mas Tinton atau ke Mas Aris sih. Nggak masalah. Oke, sekarang gue ke bagian yang asik nih. Asik banget. Nah, rangka ini kemarin udah di trial sama Mas Aris dan sama Mas Tinton dari Brondong Project. Gen ketiga ini gue sebutnya FFA, Free for All. Nah, gen ketiga ini cuman tersedia oleh cuman monoshock aja, nggak ada yang double shock. Rangka ini nggak ringan. Rangka ini nggak ringan. Seiring masukan kawan-kawan di sana juga, sekarang gue nggak kejar ringan, tapi gue kejar meredam. Nah, ini rangkanya aneh. Iya, aneh banget. Ini short, pendek. Ada satu spesial, rangkanya bentuknya seperti ini, tapi agak tinggi. Ada, itu spesial request oleh Mas Adit Coco ya. Rangka ini juga udah dites, sudah oke semua. Ada beberapa di vlognya Mas Tinton, dia juga udah mereduce kecepatannya. Seneng banget. Sekarang gue bolak-balik sendiri ke Kediri, ke Mojokerto, ke Sidoarjo, itu nggak masalah. Karena gue bener-bener mau mengembangkan hereknya ini. Nggak pernah ngeluh capek, tapi begitu sampai sana, gila banget. Sambutan dari tim Wijaya, tim Brondong, nanti kapan-kapan gue mampir ke Mas Soeb juga, itu sambutannya gila banget. Semalam suntuk kita ngomongin rangka, akhirnya ketemu, ya bahas ini, ya gue bagian aplikator, jadi. Dan mereka membantu untuk setting. Nah, mungkin ini akan dipakai di IDW ya. Mungkin ini janjinya mereka akan pakai di IDW. Udah setting sih. Tolong dong. Ini gue sebut gennya yang keempat. Apa-apaan nih, ya kan? Berat coy. Ground clearance-nya tinggi banget. Nah, kenapa gue membuat rangka ini gitu loh? Dan gue sampai rela bolak-balik Jogja 3 kali sendirian. Asli gue sendirian. Gue develop ini bersama Pak Chong dari Kecong Bolong M2 Racing. Beliau mau membuat motor yang headnya tinggi, in-act-nya tengah. Nah, gue namain makanya ini in-act. In-act tengah. Nah, rangka ini Pak Chong sedang riset. Jujur mesinnya akan wow sih. Kalian akan bisa melihat penampilan Pak Chong juga bersama M2 Racing itu nanti di IDW dengan menggunakan rangka ini pastinya. Karena ini tinggi banget dong bentuknya nih. Nah, Pak Chong ini separuh idealis, dia masih mau pakai tangki CB, in-act-nya tengah. Nah, gue bingung kalau gue mau pendekin mau kemana. Masa karbonya nempel di perut joki kan nggak mungkin. Nah, kejadiannya sekarang rangkanya seperti ini. Kita nanti lihat kiprahnya juga Pak Chong, dia termasuk guru gue juga, sahabat yang dia selalu ngebimbing gue sampai jadi satu rangka ini. Dia dibilang nggak bisa bikin rangka, tapi dia bisa bimbing dari jauh. Oke Pak Chong, sang aplikator iTech mencoba untuk ngewujudin mimpi Pak Chong juga ya. Nah,
Terus kawan-kawan Herek di Indonesia, ini baru kita start dari rangka ya. Kemungkinan di kemudian hari nanti, ya asal kita sehat semua ya, kita akan dari iTech sendiri, kita nggak akan berhenti untuk mendevelop baik itu swing arm, kebutuhan rangka, segitiga, atau untuk aksesoris harian. Karena kita bersama tim, jujur gue nggak kerja sendiri, dan gue juga bersama kawan-kawan di Jateng dan Jawa Timur, kita selalu develop, kita selalu melalui media WhatsApp. Belum aja nih kita mau bikin grup rencananya. Jadi seluruh pengguna Herek, ingat ya, iTech for Herek, not iTech for Team. Kita sama-sama bermain, kita semua sama-sama akur, kita semua sama-sama berkembang demi kemajuan Herek Indonesia. Nantikan ya part-part racing yang akan kita produksi di daerah Tangerang ini, local pride. Oke? Sekian dulu dari gue, Aba Indra, owner dari iTech. Nantikan kejutan-kejutan untuk motor-motor Herek yang ada di Indonesia. Salam otomotif Indonesia.